Kata Bojan Hodak usai bawa Persib kalahkan Bayangkara FC. Pertandingan yang menyulitkan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, buka suara usai tim asuhannya mengalahkan Bayangkara FC pada laga pekan ke-15 Super League 2025-2026. Persib menang dengan skor 2-0 atas Bayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu 21 Desember 2025 malam WIB. Tim berjulukan Maung Bandung tampil apik sejak awal laga. Pada menit ke-10, Persib berhasil membuka keunggulan melalui sepakan keras Ramon Tengke dari dalam kotak penalti. Pada menit ke-63, penyerang asal Brasil tersebut mencatat brace perdananya di Liga Indonesia. 2 gol Ramon Tengke memastikan raihan 3 poin untuk Persib Bandung pekan ini. Hasil itu membuat Persib naik ke posisi kedua klasemen dengan 31 poin. Persib untuk sementara menggeser Persija yang harus turun ke posisi ketiga. Tim besutan Bojan Hodak itu juga memangkas jarak dari pemuncak Borneo FC sehingga hanya berselisih 3 poin. Hodak mengaku bahwa anak asuhnya telah menghadapi pertandingan yang ketat. Apalagi Bayangkara FC datang ke Bandung sebagai tim dengan rekor pertahanan terbaik di Super League. Hodak bersyukur Persib mampu 2 kali menjebol gawang tim tamu. Saya sudah katakan sebelumnya, laga ini akan menjadi pertandingan yang ketat. Kita tahu Bayangkara merupakan tim yang cukup kuat, terutama dalam bertahan. Tetapi kami bersyukur bisa mencetak 2 gol di pertandingan ini. Lanjutnya, pelatih berusia 4 Mei 1971 itu pun senang bahwa anak asuhnya bisa menjalankan instruksi dengan baik. Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa Persib tak boleh kehilangan fokus usai mengalahkan Bayangkara FC. Persib harus segera menatap laga berikutnya. Pada pekan depan, Maung Bandung bakal menutup tahun 2025 dengan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kami pun banyak melakukan kreativitas permainan di pertandingan ini, ujar Bojan Hodak. Saya sangat senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya untuk fokus lagi ke pertandingan selanjutnya, pungkas sang juru taktik. Gelandang asal Brasil sedih tapi bangga setelah didepak mendadak oleh Persib. William Marsilio jadi pemain pertama yang dilepas Persib Bandung untuk Super League 2025-2026. Sinyal terkait didepaknya William sebenarnya sudah cukup lama, bahkan pelatih Bojan Hodak yang memberikan sinyal. Sang pemain dianggap tidak sesuai ekspektasi, dan Bojan sudah secara terang-terangan tidak ingin gelandang asingnya tersebut ada di dalam tim. Kondisi ini membuat dia harus meninggalkan klub pada bursa transfer bulan Januari nanti, meski belum ada keputusan untuk dipinjamkan atau mengakhiri kontrak. Tentunya ini membuat Maung Bandung memiliki ruang untuk mengatur komposisi pemain asingnya. William Marsilio menjelaskan bahwa bermain untuk Persib merupakan kebanggaan. Menurutnya, dia sudah berjuang keras untuk memberikan kontribusi terbaik saat berada di lapangan. Namun ini belum cukup dan akhirnya mereka harus berpisah meski musim ini masih panjang. Mengenakan jersei Persib Bandung adalah suatu kehormatan yang akan saya bawa selamanya. Saya pergi dengan perasaan bahwa saya telah memberikan yang terbaik dan dengan keyakinan bahwa saya bisa memberikan kontribusi lebih banyak lagi. Karena klub ini dan para pendukungnya selalu layak mendapatkan yang terbaik, tulis William di Instagram pribadinya. Pemain asal Brasil ini memberikan apresiasi kepada bobotoh yang selalu memberikan dukungan. Dia menilai bahwa Maung Bandung adalah tim yang besar dan memiliki supporter fanatik. Selain itu, sejak pertama tiba, dia langsung mendapatkan sambutan hangat dan ini yang membuat nyaman. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pendukung yang menyambut saya dengan hangat, mendukung saya di dalam dan di luar lapangan, serta yang menjaga sejarah lambang ini, ujarnya. William menambahkan, berada di Persib adalah salah satu momen yang berharga. Dia akan pergi dengan bangga karena sempat membela tim yang bermarkas di Gelora Bandung Lautan Api ini. Selanjutnya, dia berharap bisa terus memberikan dukungan meski tidak berada di lapangan. Saya membawa setiap momen yang saya alami, setiap sesi latihan, setiap pertandingan, dan setiap sorakan dari tribun. Saya pergi dengan kepala tegak, dengan rasa hormat, persahabatan yang terjalin, kasih sayang untuk segala hal yang saya alami di klub besar ini, katanya. Tak cuma gelandang, Eliano Reinders disebut Bojan Hodak bisa jadi kiper.
Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan apresiasi terhadap penampilan Eliano Reinders yang memerankan peran berbeda dalam kemenangan 2-0 atas Bayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu malam 21 Desember 2025. Pada pertandingan tersebut, Persib memastikan 3 poin berkat 2 gol Ramon Tanque yang masing-masing dicetak pada menit ke-10 dan 62. Di balik kemenangan itu, peran Eliano Reinders menjadi salah satu sorotan setelah dipercaya menggantikan peran Mark Klok di lini tengah. Boyan menilai Eliano mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Ia bahkan menyebut pemain asal Belanda itu memiliki fleksibilitas tinggi untuk dimainkan di berbagai posisi. Mungkin dia bisa bermain sebagai penjaga gawang sekarang. Dia belum pernah mencobanya, tapi dia sedikit terlalu pendek untuk itu, ujar Boyan sambil berseloroh. Lebih lanjut, Boyan Hodak menegaskan bahwa sejak awal Persib mendatangkan Eliano Reinders. Sang pemain memang diproyeksikan sebagai sosok serba bisa. Menurutnya, Eliano dapat mengisi hampir semua posisi di lapangan. Tapi dia bisa bermain di posisi yang lainnya. Ketika kami mendatangkannya, dia bisa bermain di semua posisi kecuali stopper dan penjaga gawang, kata Boyan Hodak. Komentar tersebut menegaskan nilai lebih Eliano dalam skema Persib musim ini. Kemampuan beradaptasi di berbagai peran membuatnya menjadi opsi penting bagi Boyan Hodak, terutama saat tim harus melakukan rotasi atau menghadapi situasi tertentu di pertandingan. Kemenangan atas Bayangkara FC pun semakin mempertegas kedalaman skuad Persib dengan pemain-pemain yang mampu menjalankan peran berbeda tanpa mengurangi keseimbangan tim. Benarkah Boyan Hodak ultimatum Ramon Tanque? Ini jawabannya. Pelatih Persib, Boyan Hodak, mengaku tidak pernah memberi ultimatum kepada Ramon Tanque yang kesulitan mencetak gol dari awal hingga hampir separuh perjalanan musim. Setelah pertandingan lawan Lion City Sailors, Boyan Hodak sempat menyampaikan ada beberapa pemain yang akan dilepas. Rumornya, salah satu pemain tersebut adalah Ramon Tanque. Rumor Ramon Tanque bakal dilepas Persib mencuat karena dia tak kunjung mencetak gol hingga akhir bulan November 2025. Hingga tiba saatnya bagi Ramon Tanque mengakhiri kebuntuan ketika dia mencetak gol perdana saat Persib mengalahkan Borneo FC 3-1. Boyan Hodak mengatakan dia tak pernah mengultimatum Ramon, sebab menurutnya Ramon sudah bekerja keras dan kurang beruntung dalam beberapa kesempatan. Saya tidak pernah memberinya ultimatum, dia bermain dengan sangat baik dalam 4-5 pertandingan terakhir, kata Boyan Hodak. Bukan hanya tajam, Ramon Tanque menurut Boyan Hodak juga cukup baik saat membantu tim bertahan karena dia menjadi benteng pertama saat lawan menyerang. Satu-satunya hal adalah dia tidak bisa sebelumnya menghasilkan gol. Sekarang, dia sudah bisa mulai mampu mencetak gol dan bisa bermain menyerang dan bertahan, ujar Boyan Hodak. Ramon Tanque jadi sorotan setelah memborong gol kemenangan 2-0 Persib atas Bayangkara FC di Stadion GBLA Minggu malam 21 Desember 2025. Bahkan, jika lebih beruntung, Ramon Tanque bisa mencetak 3-4 gol.